Rasanya nano-nano. Kayak mau mati. Kalau lagi sama dia kayak mau mati, bisa sama dia juga kayak mau mati. 4 tahun dapat apa? Dapat umur gue terbuang sia-sia. Bukan nafsu lah. Ya nanti gue panjangin. Yang deketin ada. Ya. Tapi kan gue kan gak mau kayak dulu lagi cepet sama orang lain. Nanti gue cuma pelampiasan kayak sama mantan gue, si JK. Itu kasihan loh, videonya beredar. Disangka si R, padahal bukan, itu mantan gue yang gue hampir nikah. Kasihan loh dia dicengin sampai gue diblok sama dia mas keluarga. Enggak juga sih. Ya karena gue aslinya lucu. Yang gue berikan ini memang bukan efek baik untuk jangka pendek. Tapi percayalah, ini akan bagus untuk jangka panjang. Karena orang-orang yang mau jadi selingkuhan, orang yang selingkuh akan mikir 2 kali, takut dibongkar. Udahlah, gue mau bahagia sekarang. Karena fase lama itu sudah lewat. Fase lama itu udah berlalu. Sekarang gue mau memulai hidup gue dengan fase baru. Kalau sama gue sifatnya gimana, lu lihat ya YouTube gue ada tuh. Lu lihat nontonnya YouTube gue ada bukti chatnya kok. Udahlah guys, gue udah mau memulai hidup gue dengan fase baru. Yang lalu sudah berlalu. Gue salah, gue dosa, gue akuin ke kalian. Gue mau nangis pun, gue mau bunuh diri pun, itu tidak akan mengubah masa lalu gue. Tapi gue mau menjadi kesaksian biar orang-orang gak ngikutin gue dan tahu konsekuensinya kalau jadi kayak gue kayak apa. Nggak ada akan ujungnya. Udah. Ya gue emang mau ketemu, tapi nggak sekarang. Nggak gue kontenin juga dong. Kalau misalkan gue minta maaf dan ketemu. Sekarang suasana masih panas. Gue nggak masalah dihujat. Nggak masalah. Ya kan gue kan ada di sini juga karena dihujat sama netizen. Makasih Rinio 17. Entrepreneur. Sumpah itu hinaan tapi bikin gue ngakak lo entrepreneur. Lucu itu bahasa. Janganlah, kalau gue minta maaf masa gue minta maaf sama bini gue konten. Ini namanya gue kurang ajar. Kalau kemarin gue kontenin itu agar cowoknya jerak. Kalau gue minta maaf bini gue kontenin, itu namanya gue nggak menghargai. Di Pacific Place Mall. Gue masih ingat kata-kata pertama dia. Yang baju merah jangan sampai lewat. Nyesel karena lo ketemu gue. Sama. Biar gak inget mulu. Satu, gue kasih sama lo ya. Kuncinya. Kemarin ini tuh yang bulan lalu tuh yang awal-awal tuh ya. Kan gue paksain ya, bener-bener paksain ya itu. Kalau orang tuh ya pengen maksain lupain tuh malah makin inget. Tapi satu, lu orang masih bangun pagi, terus udah gitu lu olahraga, itu sangat membantu. Olahraga, abis itu lu kerja yang benar ya, fokus. Abis itu olahraga sih menurut gua paling efek. Lu bangun tidur, olahraga. Abis olahraga, terus udah gitu lu kerja yang benar. Abis itu ya lu nggak usah mabok-mabokan, nggak usah minum, hidup bener aja. Terus banyak doa sama Tuhan, deketin diri sama Tuhan. Kalau udah deketin diri sama Tuhan, lu tuh akan takut dosa. Tapi dulu tuh ya, gue jujur ya, selama 4 tahun itu ya, gue gak takut dosa loh. Ini gue jujur ya. Dulu gue selama 4 tahun tuh gue jauh sama Tuhan, makanya gue gak takut dosa. Tapi setelah gue doa sama Tuhan, gue takut jadi dosa. Itu penting deket sama Tuhan. Jadi menurut gue, kalau lu orang, tadi siapa yang nanya? Rasanya kayak mau mati, emang gitu awalnya, gue juga. Tapi setelah gue liat ke belakang, gue itu bodoh banget, buang-buang waktu gue. Enggak, kalau gue belajar bunga sama si Nick mah gue gak takut. Ngapain gue takut? Kalau dia ngata-ngatain gue tentang pelakor apa segala macam, mungkin dia lagi ngomongin dirinya sendiri, lagi curhat dia sama dirinya sendiri. Suka lupa diri kalau ngomongin orang. Kalau gak jadi ngaca. Gak lah, bukan lah Dokter Richard. Dokter Richard temen gue, nggak ada hubungannya. Ngapain gue takut sama dia? Ngapain juga dia kasihan sama gue? Kalau dia kasihan sama gue, nih ya gue kasih tahu nih ya,
kalau misalkan si Nick Mir kasihan sama gue, kasihan sama temennya, kasihan sama anaknya, dia nggak mungkin sebut nama, so-soan sebut nama. Kan gue nggak pernah sebut nama, yang sebut nama kan dia. Itu kan statement keluar dari mulut dia. Dari mulutnya si Nick Mir, namanya jadi kan tercatat di berita namanya siapa, keluar dari mulutnya si Nick Mir. Jadi anaknya tahu kalau dikasihan sama anaknya mah dia nggak mungkin keluarin statement sebut nama. Iya betul, dimusuhin DP karena belain gue. Iya betul, makanya itu kemarin gue aja baik-baik minta maaf. Iya kan, gue udah ngecek, gue udah aja baik-baik, dia maki-maki gue pakai kata-kata kotor, ngomong apa segala macem, berdebar apa segala macem, terus gue masih terima. Iya kan, gue udah baik-baik, dan ini juga bukan urusan dia, jangan disebutin nama orang lah. Gue aja nggak sebut nama, apa kapasitas dia sebut nama ikut campur? Yang jelas bukan urusan dia, itu sudah jelas. Beda lah gue sama dia, urusan orang gue mah urusan pribadi orang yang jelas-jelas hubungan yang kagak ada apa-apa. Kalau sayang sama gue biar gue dewasa, nggak usah sebut nama pihak-pihak. Iyalah, siapa yang udah mau respon dia lagi sekarang, males kali. Gue aja males, mendingan urusin urusan gue. Gue udah batuk udah seminggu 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Tadi kan udah gue minum jahe. Apa karena dukun? Dukun kok udah tenggelam ya sekarang ya? Gue jadi lupa sama dukun. Nonton dong YouTube gue. Gue mau lepas dari CR itu dari kapan? Udah deh, jangan pada sok tahu ngomong lepeh apa lepeh. Hubungan 4 tahun mah saling melepeh udah biasa, dan gue nggak malu juga. Jadi jangan sok tahu. Mulutnya kasar, gue nggak suka orang mulutnya kasar, nggak pakai susuk. Si Daus kemana sih? Kok udah ini ya, Daus lucu tahu. Si Daus tuh lucu kali loh. Coba dia, sebenarnya gue tuh kalau lihat pengacara yang paling lucu tuh menurut gue udah Daus. Terus begitu Mama Neti nggak ada duanya. Lucunya bikin gue termehek-mehek. Daus dilaporin sama siapa? Gue bingung kenapa sih orang ngelaporin si Daus. Emang Daus salah apa? Daus mah lucu tahu, dia mah entertainer. Udah dapat apa aja. Kalau dulu gue mikirnya gue bahagia sama dia. Kalau sekarang gue jawab batin. Kemarin Nick Mir udah gue WA, gue tanya, kakak emang ngatain aku? Terus dia ngoceh-ngoceh, mulutnya kasar banget. Terus dia bilang berdebar segala macem. Emang kenapa kalau gue ngatain berdebar apa segala macem? Terus ya udah gue bilang ya gue lebih berdebar. Terus habis itu udah dia ngomong jorok, dia tuh aduh buset, dia ngomongnya kotor bener mulutnya. Iya deh, apa kata, iya deh kakak yang paling suci sedunia gitu. Yang sebenarnya kan bukan urusan dia yang bilang katanya jangan di komen bukan artis. Habis itu ngomongin gue mah terserah orang mau ngomong apa. Si dokter Rita juga dia ngomong kan, yang ngomong apa gitu, dia kirim ke gue sendiri videonya. Kagak diblok juga gak masalah. Yang jelas udah tahu kan orangnya kayak gitu, ya udah. Suatu hal yang gua nggak pernah cerita sama dia. Sebenarnya apapun yang Nick Mir ngomong tentang gue, mungkin yang ngomongin dirinya sendiri, lagi ngomong sama kaca dia.